Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ijtaba amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurut Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi apa kopinya kok sudah tersedia tanggal jam 3 apa ini tadi? Luar biasa. Biasanya saya klotak-klotik kok sudah siap. Di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala guna menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim atau kita menambah ilmu agar supaya dalam kita beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah sholat gerhana dan juga sudah praktek. Di praktek kemarin ketahuan ternyata di balik belakang imam sholat iki do jongkrok-jongkrokan, ndisi ngepoti imame, ana sing rebutan sajadah dalam kayak anak-anak TK. Aduh, ngono kita kelakuanmu do imam direkam dilebono YouTube kok sakarepe dhewe. Nah, sekarang kita menginjak yaitu pembahasan sholat istisqa. Sholat istisqa ini diambil dari kalimat saqo, artinya yaitu siram, atau kalau istisqa itu mengharap siraman atau mengharap hujan. Nah, biasanya terjadi kalau di daerah luar Papua mungkin ada musim, atau mungkin di Papua sendiri di daerah Merauke itu ada musim. Jadi ada yang namanya kemarau, nanti musim penghujan. Nah, kalau di Jayapura, Kerom ini unik, panas hujan. Gitu. Tapi akhir-akhir ini jarang hujan. Itu tidak lain tidak bukan dari perilaku manusianya sendiri yang bisa menghalang-halangi turunnya hujan. Makanya salah satu di antara amaliyah yang dianjurkan ketika waktu melaksanakan sholat istisqa ialah memperbanyak doa dan istighfar. Ada sebuah riwayat, mungkin sering saya sampaikan. Jadi ada seorang ulama, ada seorang Amirul Mukminin. Dia mendapatkan seorang tamu yang mana mengeluhkan bahwasannya daerahnya itu tidak pernah turun hujan. Kiranya dari ulama tersebut apakah yang harus dilakukan?
maka sang ulama tersebut menganjurkan kepada orang itu untuk memperbanyak istighfar. Kemudian pulanglah si tamu tersebut. Datang lagi tamu yang kedua, yang mana mengeluhkan daerahnya ini kering tandus, setiap kali mau bertanam ini nggak bisa. Nah, kemudian tanya sama ulama tersebut, kiranya amalan apa agar supaya tanahnya ini menjadi subur. Nah, terus sang ulama tersebut memerintahkan perbanyaklah membaca istighfar. Pulanglah tamu yang kedua. Datanglah tamu yang ketiga, bahwasanya dia mengeluhkan sudah beberapa tahun menikah, menjalin hubungan keluarga, rumah tangga, akan tetapi belum dikaruniai seorang momongan atau anak. Apa saran dari ulama tersebut? Ulama tersebut menyarankan perbanyaklah istighfar. Kemudian pulanglah si tamu yang ketiga. Nah, seorang ulama tersebut ini mempunyai khotim atau mempunyai abdi dalam. Ya Syekh, kenapa mulai dari pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga kok jawabannya sama, yaitu memperbanyak istighfar? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya wahai Muhammad, ucapkanlah istighfar. Sesungguhnya dengan istighfar tersebut Allah akan menurunkan hujan. Sehabis menurunkan hujan, kemudian akan menumbuhkan tanam-tanaman yang mana tanah tersebut sebelumnya kering kerontang, dikarenakan turunnya hujan menjadi subur. Dan ketika tanaman ini subur terus dikonsumsi oleh manusia, maka akan menghasilkan sel-sel telur atau menghasilkan yang mana bisa terbentuk sperma yang subur, dan ketika berhubungan suami istri dengan berkah bacaan istighfar tersebut, maka dikasihlah keturunan. Nah, itulah termasuk keajaiban istighfar. Makanya, dan istighfar ini termasuk bisa melancarkan rizki, melancarkan usaha. Seandainya kita dalam menjalani kehidupan ini terasa sempit, sumpek, rasanya ini apa ya, pokoknya mumet, mubudrek, maka perbanyaklah bacaan istighfar. Dikarenakan keadaan seperti itu bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari perilaku kita sendiri, dari perilaku manusianya sendiri. Ma asobaka min hasanatin fa minallah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa yang menimpamu, yaitu sebuah kebaikan, ma asobaka min hasanatin fa minallah, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa-apa yang menimpamu sebuah kerupakan, kesusahan, itu famin nafsik, yaitu dari dirimu sendiri. Dikarenakan dosa-dosamu sendiri yang membuat kehidupanmu menjadi sempit, menjadi sumpek. Wa man a'rada 'an dini fa inna lahu ma'isyatan dongka.
barang siapa yang berpaling dari agamaku, yaitu agama Islam, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi orang tersebut ma'isyatan dongka, yaitu mendapatkan kehidupan yang sangat susah sumpah. Disuruh sholat nggak mau, apa sholat, orang itu nggak sholat juga kaya raya. Disuruh ngaji nggak mau, ngaji barang. Nah, disuruh sedekah, kok enak men, saya punya jerih payah kok disuruh sedekah. Nah, ketika tidak mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, dia berpaling, gak mau sholat, gak mau sedekah, gak mau zakat, gak mau puasa, maka kehidupannya akan menjumpai sebuah, yaitu kesempitan, susah. Ya dikarenakan apa? Dosanya itu, dikarenakan dosanya. Nah, ketika perilaku manusia sudah seperti ini, maka Allah menahan turunnya hujan. Ben ngrasake pongah. Sing nandur jambu njaluk udan, Gusti udan Gusti please. Tapi sing nanam jagung njaluk panas ini piye terus? Jagungnya ben garing kan. Nah, panas kok jambu ini enggak ngomong. Malaikat pusing ngrasakno ngarsa telu. Ana sing njaluk udan, ana sing njaluk panas. Jadi enggak turun hujan ini dikarenakan perilaku manusia yang melenceng dari tuntunan agama. Semoga kita semua tidak termasuk yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut, dan semoga saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul istisqa'i masnunatun fayamuruhumul imamu bit taubati was sadaqati wal khuruji minal madzalimi wa musalahatil a'da'i wa siyami salasati ayyamin thumma yakhruju bihim fi yawmir rabi'ah fi siyabi bidlah wastikanati wa tadarri wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil idaini thumma yakhtubu ba'daha wa yuhawwilu rida'a wa yuksiru minad du'a'i wal istighfar wa yad'u bi du'a'ir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul istisqa'i, dan salat istisqa masnunatun itu disunnahkan, dianjurkan. Rawiyal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla fastasqa fastaqbala al-qiblata wa qala barida'a wa shalla rak'ataini wa fi riwayatin 'inda al-Bukhari syahara fihi ma bil qira'ah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari hadis nomor 966, dan hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim nomor 894 dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kediaman beliau menuju ke musola fastasqa, maka kemudian Rasulullah sholat meminta turunnya hujan. Fastaqbalal kiblata, kemudian Rasulullah menghadap kiblat.
wa qala baridaah, dan membalik serbannya. Wa shalla raka'ataini, dan sholat 2 rakaat. Wa fi riwayatin indal Bukhari, dan menurut riwayat Imam Bukhari, jahara mengeraskan, yaitu fihima di dalam sholat 2 rakaat bil qiraah dengan bacaannya. Rasulullah mengeraskan bacaan di dalam sholat 2 rakaat tersebut. Jadi Rasulullah juga mengerjakan sholat istisqa. Dan yang paling unik di sini nanti, mungkin kalau sholat khutbah hampir sama seperti tata cara sholat Jumat, sholat Id, sholat gerhana kemarin. Yang paling unik di sini ini nanti yaitu membalikkan serban. Jadi ketika waktu nanti habis sholat, serbannya ini dibalik. Kepiye itu Pak Rono malik serban kan? Jadi yang punya serban dipakai, kalau nggak punya ya sajadah, kalau nggak punya ya kudungi bojone digawa sholat. Gak di bojo ya Pak, ya sarung digawa selamping lah. Faya'murul imamu, maka memerintahkan, yaitu seorang imam. Seorang imam ini bisa bermakna ya memang tokoh agama, bisa bermakna seorang pemimpin, entah kepala desa, distrik, bupati. Faya'muru, dan memerintahkan kepada mereka, siapa al-imamu, imam, memerintahkan untuk apa? Bitaubati, dengan taubat. Suruh taubat. Jadi jangan perilaku-perilaku yang menyimpang dalam norma-norma agama, suruh berhenti, taubat kalau memang mau minta diturunkan hujan. Kemudian habis taubat, wasodakoti, dan bersedekah. Sudah sering kami sampaikan, as-sodakotu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Bukan berarti merubah nasib, enggak. Contoh, seumpama hari ini kita ini ditakdir kecelakaan, semoga saja enggak, semoga kita diberi keselamatan oleh Allah, amin. Kita hari ini ditakdir kecelakaan, akan tetapi kita pagi buta ini sudah bersedekah. Nah, bersedekah itu macam-macam, termasuk jenengan duduk di sini. Ini menjadi sedekahnya tubuh jenengan, diberi kesehatan oleh Allah. Saya gunakan untuk duduk ngaji, untuk bermajlis, itu termasuk sedekahnya anggota badan, diberi kesehatan. Nah, sedekah ini bisa menolak bala dengan catatan, yang mana harusnya hari ini ditakdir kecelakaan jebret parah, dengan kita bersedekah hari ini tetap katakan ada kejadian tersebut, tapi tidak apa-apa. Karena itu tadi menolak bala, itu tadi yang harusnya pewaras jebret gulung komeng, dengan kita didahului bersedekah, kejadian itu tetap terjadi tapi tidak apa-apa.
srit, nah gitu saja tiba sidik, nggak lecet nggak apa, tapi kan tetap terjadi. Nah ini tadi ditolaklah dengan sedekah ini tadi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, seorang imam atau seorang pemimpin ini tadi menyuruh jamaahnya, masyarakatnya untuk bertaubat kemudian bersedekah. Terus selanjutnya wal khuruji minal mazalimi, keluar dari apa ya? Mazalim itu kegelapan atau kezaliman. Biasanya nggak pernah sholat, ya, belajar berubah sedikit demi sedikit sholat, nggak pernah sholawatan, ya sedikit-sedikit sholawatan, keluar dari kegelapan atau kezaliman. Wa musolahatil a'dai, dan berbuat baik kepada musuhnya. Dikarenakan apa? Agar supaya membalik keadaan yang mana tadi kemarau bisa menjadi musim penghujan. Jadi seumpama tidak baku tegur dengan tetangganya, yes, masa bodoh mereka mau memarahi kita atau bagaimana, kita pura-pura nggak tahu, kita tegur saja. Karena barang siapa yang memutus silaturahim, maka sama halnya dia memutus jalan rezekinya sendiri. Dan ketika lebih dari 3 hari tidak baku tegur, maka dosa besar. 3 hari apa pak tahunan, 3 hari goro-goro warisan, goro-goro anak dolanan, anake kaplok-kaplokan, ganti wong tuwane kaplok-kaplokan. Enggak ada bedane karo anake. Terus do neng-nengan, saling diam mendiamkan. Ini yang repot mari dosa. Kemudian wasyami salasati ayyam, puasa 3 hari. Jadi sebelum melaksanakan sholat istisqa, disuruh, dianjurkan untuk tadi mengerjakan tadi taubat, sedekah, keluar dari kezaliman. Yang mungkin punya musuh-musuh itu minta maaf, atau mungkin dia berbuat baik. Kemudian sholat puasa 3 hari. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi', summa yakhruju, kemudian keluar, yaitu seorang pemimpin atau imam ini tadi, bihim dengan jamaahnya, dengan masyarakatnya, dengan mereka, fil yaumir rabi', pada hari keempat, fi siyabi bidlatin, dengan pakaian yang sederhana. Anak bahasa kasare gombal mukiyo, buatan gombal yang wagio, buatan gombal-gombal yang biasa kita pakai ke ladang, tapi syaratnya dicuci aja belum dicuci 1 bulan terus dibawa sholat istisqa, ya malah mampet udah nih, malah harus dicuci dulu. Jadi pakai pakaian biasa, compang-camping, tapi yang penting suci. Wastikanatin, dan tenang. Coba ngecuprus deh, wayah ngaji malah ana tausiah nih, ngedebus sakare dhewe. Wa tadzarrui, dan tadzarru DP atau jaga etika beradab.
Wa yusolli dan sholat siapa imam bihim dengan mereka atau jamaah rakaataini yaitu sholat 2 rakaat ka sholatil idaini sebagaimana contoh sholat hari raya 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Fitri kok disebut terus termasuk. Masya Allah. Yang tujuh kemayangan. Sumayah tubuh kemudian berkhutbah ba'daha sehabis melaksanakan sehabis melaksanakan sholat istisqa atau sholat 2 rakaat. Wa yuhawwilu dan sehabis khutbah nanti wa yuhawwilu ridaah dan membalikkan serbannya. Nanti tak kasih sama. Yang terakhir ialah wa yuksiru minad du'ai dan memperbanyak memohon doa wal istighfari dan memperbanyak istighfar. Wa yufitu air Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi prosesi tata cara atau teori dalam menjalankan sholat istisqa. Jadi contohnya gini. Biar besok kalau praktek enggak tinggal piye. Ini tadi kan di bawah, oh. Ini saya ulangi lagi. Ini di atas sekarang. Kita ambil yang ini yang jadi atas. Pak Kang langsung ke gini. Dimarahin kok. Saya ulangi lagi. Ulang. Ini. Diambil bawah yang bawah. Diambil yang bawah. Terus diangkat. Mudeng karo murah karo mula. Dulu saya ngajine ya suwe Pak, ngono Pak. Kalau nanti susah saya Ulang. Yang penting ada balik serban, tidak nggak punya serban ya pakai sajadah. Kalau nggak punya ya nanti pinjam tetangganya. Bisa Pak RT? Nah ini yang tepat besok yang menjadi imamnya itu Pak RT. Terus iya benar. Cuman posisinya kan di belakang. Ini tadi aslinya fayak muruhum al imamu, fayak muruhum dan memerintahkan kepada masyarakatnya al imamu yaitu Pak RT gitu. Dalam hal ini nanti Pak RT yang menjadi imamnya. Siap loh Pak RT? Ini sama rencana jahat malah rateko repot. Dia janjane kepengen tok ngilmu sing manfaat enggak malah rateko. Enggak usah teko.
Saya praktek kok. Padahal ini lagi musim kemarau pengen ganjal udan. Ini gara-gara Hatar nomemi jagung nih paling. Sing Pak Slamet jal udan jambune do garing. Repot. Ini doanya sangat panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Doa saya bacakan saja, gak usah diartikan nanti kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha suqya rahmah wa la taj'alna suqyan adab wa la mahkin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharqin. Allahumma ala dhirabi wal kam wa manabili syajari wa butunil awdiyah. Allahumma hawalayna wa la alayna. Allahumma asqina ghaisan mughisa hani'an mari'an mari'a sahan amma ghadaqan tabaqan mujallila daiman ila yaumiddin. Allahumma asqinal ghaisa wa la taj'alna minal qanidin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju' wa dhaqi ma la nashku illa ilaik. Allahumma ambit lana zar'a wa adir lana dur'a wa anzil alina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ard wa kshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara wa yantasiru fil wadi idza sala wa yusabbihu lirra'ti wal barqi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sebagian masih ingat pujian sing tukang pujian lagi waras ini tidak ketok. Ketika waktu dulu kita mungkin masih ada yang dengar Allahu ya karim anzil alaina ma'am minas sama ima'am midrara. Nah itu ada pujian itu Allahu ya karim anzil alaina ma'am minas sama'i ma'am midrara. Allahumma asqina ghaisan mughisa wa la taj'alna minal qanidin. Kalau pengen cepat turun hujan dulu itu setiap habis sholat maktubah pujiannya yaitu yang dibaca Allahu ya karim anzil alaina Allahu ya karim anzil alaina ma'am minas sama ima'am midrara. Jadi Allah ya karim, wahai Allah, wahai zat yang mulia, anzil alaina, turunkanlah atas kita ma'am minas sama, yaitu air dari langit, yaitu air hujan, ma'am midrara, yaitu hujan yang sangat lebat. Nah itu salah satu di antara doanya, ada juga di sini tadi. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan sultani. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasrul haqqi bil haqqi alladzi la siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an wa barakatan tayyiba. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa zawjatana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyakum min ahli asy-syarri wa dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
للمتقين إماما اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا لنا حاجة آخرى إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Besok kalau Pak RT nggak berangkat dikirimi Fatihah sama-sama. Terus nanti habis ngaji kita kunjungi ke rumahnya, gitu ya Pak RT ya. Di sini diterangkan seorang pemimpin loh. Pemimpin yang di sini yang jenengan niku Pak RT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.